Oke, kalau berlaku dan kalian jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh mengerjakan tes saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar dikonsentrasi belajar. Konsekuensinya, ada kamu gak masih sampai pulang sekolah ya? Saya salah, saya minta maaf. Saya salah dan dikatakan ulanginya lagi. Saya ini adalah anak yang tidak menemukan keluarganya di sekolah. Diceritakan disebut anak mengaitkan HP-nya di kelas dan tidak menentukan kebijakan hidup. Lalu hal yang sebenarnya kebijakan hidup adalah lebih besar untuk
bertanggung jawab, lebih penting tersebut, untuk memiliki kewajiban dulu, lalu berusaha. Nah, pertama, ada saja ya, kewajiban kita kepada teman, kewajiban kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi, terdapat sih kalau kewajiban di rumah kita melihat untuk mendapatkan perlindungan, sampai keluarga, bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada sekolah dan bekerja secara nasional, berarti hanya mendapatkan pendidikan dan belajar. Sedangkan tugas harus kita lakukan itu membantu, memahami dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah berusaha mendapatkan pendidikan di sekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Ada tema yang kita dapatkan di sekolah yaitu pengetahuan dan keterbatasan di sekolah, keterampilan adil, partisipasi pendidikan dan keterampilan serta kehidupan bersama. Jadi kita berhak untuk belajar dengan benar dan nyaman di sekolah. Sedangkan kita harus kita lakukan untuk kita tetap di sekolah, mengikuti pelajaran, dan mengetahui mengumpulkan tugas dari diri sendiri, serta menghormati dan menghargai teman dan dapat individu. Nah, begitu kan apa saja yang kewajiban anak setelah lalu gimana nih bisa jadi ada 3 hal. Pertama, kamu misalnya kalau kamu menguasai suatu pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya dulu dan tidak diajari hingga mengerti. Supaya yang dulu berkebenaran, apalagi kalau tidak butuh dengan tugas-tugasnya. Terakhir ini, kamu berusaha kalau kewajiban dan hak untuk tinggal. Kasih tahu apa di kolom komentar ya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan ide. Terus kita sudah bertemu sampai kita. Oke, itu tadi pengertian dari materi hak dan kewajiban. Sudah disimak semua ya videonya? Iya, Bu. Mau lanjut belajar atau mau nyanyi dulu? Nyanyi. Gak usah diikuti, gak apa-apa, nanti disimak aja ya. Nilainya bisa ya. Di
ini dia contohnya. Ini adalah diagram tentang hak dan ini adalah diagram tentang kewajiban. Oke, kita dapat kewajiban. Kewajiban harus ditempel di mana? Kewajiban. Oke, di sini ya. Berarti ini ditempel di A. Nah, di sini Ibu akan membentuk kelompok di mana perwakilan kelompok maju satu persatu. Yang depan kelompok pertama dan yang di belakang setelah kelompok kedua yang maju. Sini, di sini. Oke, Bima mendapatkan apa? Coba kalian juga teman-temannya. Ayo, kewajiban. Ya, Afifah. Nah, jadi tugasnya di sini kalian berdiskusi. Aku akan memberikan poin mengenai hak apa saja yang ada di rumah dan kewajiban apa saja yang ada di rumah. Nah, jadi kita bawa ke teman-temannya berdiskusi lalu tempelkan ke diagram yang sudah Ibu sediakan. Oke, baik Ibu ya, ini Ibu berikan ke tempat duduknya. Baik, kamu sekarang Ya benar semua, beri aplaus dulu.
Bye.